부자 되고 싶지 않아? Golden Spoon menceritakan tentang seorang pelajar bernama Lee Sung Chun. Ia bersekolah di Seoul Jail, SMA swasta paling bergengsi di Korea, yang didominasi oleh mereka yang terlahir dengan kekayaan, terkecuali Lee Sung Chun sendiri. 4.5%를 상회할 것이라고 전망했습니다. Sebut saja Park Chang-gun, anak staf Angkatan Darat, Oh Hyo-jin, putri pengusaha sukses, dan Kwon Min-ho, anak direktur rumah sakit Sungbin. Namun yang paling kaya di antara mereka adalah Hwang Tae-yong, putra tunggal pemilik perusahaan Rusin yang tercatat memiliki harta sebesar 300 triliun won. Berbanding terbalik dengan kehidupan Sung Chun yang berasal dari keluarga miskin karena ayahnya yang pengangguran dan ibunya seorang pelayan dengan upah minim. Memiliki hutang keluarga yang cukup banyak tak membuat Sung Chun putus asa. Pekerjaan apapun ia lakukan asalkan bisa membantu perekonomian keluarga, termasuk menjadi kurir makanan dan penjaga minimarket. Ketika mengantar makanan ke sebuah sekolah, Sung Chun selalu mengambil tumpukan kertas tak terpakai yang berisi materi pembelajaran sesuai kelasnya saat ini. 와, 개열심히네. Selain Sung Chun, ada juga Jin Sok yang berasal dari kalangan bawah. Keduanya bersahabat, saling melindungi ketika mengalami bulian, bahkan kekerasan dari geng Janggun. 야, 너 나쁘냐? 웃기지. Kabar duka beredar bahwa Jin Sok dan kedua orang tuanya mengakhiri hidup setelah mereka terlilit hutang dan tak mampu untuk melunasinya. Sung Chun menyayangkan kepergian sahabatnya yang harus mati sia-sia hanya karena menyerah pada keadaan. 진서가. Hal itu pun membuat Sung Chun geram karena pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah perusahaan Dosin. Karena selain terlilit hutang, keluarga Jin Sok juga terancam digusur oleh perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan yang bernama Tuan Hwang yang juga ayah dari Taeyong datang ke acara pemakaman. Namun kehadirannya ia sampaikan bukan sebagai pihak penanggung jawab, melainkan sebagai seorang ayah yang prihatin dengan kematian teman sekelas Taeyong. Sebagai bentuk kepedulian, perusahaan Dusin membiayai pemakaman agar Jin Sok dan keluarganya pergi dengan damai. Dari kejauhan Tuan Hwang melihat Sung Chun menahan emosinya ketika Janggun menamparnya berkali-kali dan menghina Jin Sok yang sudah meninggal. 난 너 좀 쳐야겠다. 아, 진석이 새끼는 왜? Merasa memiliki uang untuk membayar kompensasi, geng pengganggu memang sering memukul Sung Chun karena masalah sepele. 한 대에 10,000원씩. 5만 원. Melihat Janggun yang sedang menghajar Sung Chun, Taeyong tiba-tiba menghampiri mereka untuk menghentikan perbuatan semena-mena itu. Apalagi Sung Chun juga sedang berduka atas kematian sahabatnya. Setelah memastikan keadaan Sung Chun baik-baik saja, Taeyong menemui ayahnya yang sudah menunggunya di dalam mobil. Sementara Sung Chun yang miskin memungut uang 50.000 won dengan pipinya yang memerah. Tuan Hwang memberi nasihat jika di masa depan Taeyong akan menjadi penerus grup Dosin, sehingga ia harus memilih teman yang benar-benar berguna untuk berbagi waktu. Kembali ke minimarket, seorang gadis cantik bernama Na Ju-hee baru saja diterima bekerja di tempat yang sama dengan Sung Chun. Sung Chun mengajarinya menggunakan mesin kasir dan menata barang-barang yang akan dijual. Ia menyarankan Ju-hee agar tak terpancing dengan perlakuan konsumen yang tak sopan saat berkunjung. Membawa koper yang besar, Sung Chun curiga jika Ju-hee bekerja setelah ia kabur dari rumahnya. 신문. 너 무슨 생각 그렇게 해? Ibu Sung Chun yang sedang bekerja mendengar berita tentang kematian keluarga Jin Sok karena terancam digusur oleh perusahaan Dosin. Ia mendapat telepon dari anak perempuannya yang memberi kabar jika beberapa pria datang untuk menagih tunggakan uang sewa rumah. 남편 들어올 때까지 나 여기서 한 발짝도 못 나가. 알겠어? Ayah Sung Chun yang bernama Lee Chol hanya bisa bersembunyi karena takut. Sebelumnya ia pernah berjanji akan membayar uang sewa 2 kali lipat jika diberikan waktu lebih. Pekerjaannya sebagai komikus yang sudah tak sepopuler dulu membuatnya tak memiliki penghasilan tetap. Sung Chun yang baru pulang bekerja memberitahu keberadaan ayahnya kepada penagih hutang agar ayahnya bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. 계시네요. 아빠.
Dalam sebuah kotak tabungan, Sung Chun meletakkan uang hasil kompensasi Janggun karena sudah menamparnya. Adik Sung Chun kesal karena walaupun Sung Chun membenci ayahnya, tapi seharusnya ia tak berkata jujur kepada penagih hutang. 너 아무리 아빠가 미워도 그렇지 어떻게 그럴 수가 있어? Melihat banyaknya uang Sung Chun, Seona memintanya menggunakan uang tersebut untuk membayar uang sewa rumah. Sung Chun menyuruh adiknya keluar dari kamar sembari berkata ia akan mencari cara membayar uang sewa, termasuk hutang keluarganya sebesar 400 juta won, karena ayah Sung Chun menjadi penjamin usaha pamannya yang bangkrut. Di malam itu, Lee Chol membuat webtoon meskipun ia tak tahu adakah seseorang yang membantu menerbitkan hasil karyanya menjadi sebuah serial. Di lain tempat, Taeyong justru mengagumi webtoon Lee Chol yang membuatnya sangat terhibur. Di saat ia sebenarnya harus mempelajari laporan perusahaan dari ayahnya. Tangannya gemetaran hingga semuanya kambuh saat tiba-tiba Tuan Huang datang untuk memeriksa sejauh mana Taeyong mempelajari urusan bisnis. Ayahnya kecewa karena Taeyong tak memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan kemampuan diri. 항상 기회가 주어지는 건 아닐 테니까. Beberapa hari berlalu, Sung Chun yang sudah sering mengerjakan tugas Janggun diminta menyerahkan tugasnya ke rumah Taeyong. Karena di sana ibu tiri Taeyong yang bernama Seo Yong Sin sedang menunjukkan kebolehannya memainkan piano. Di tengah perjalanan, langkah Sung Chun terhenti karena ia melihat bola kristal yang menggelinding ke arahnya. Ternyata tak jauh dari tempat itu, seorang nenek menjual barang-barang yang diklaim antik dan langka. 가만히 있자. Namun yang cukup menarik perhatian Sung Chun adalah sebuah sendok yang terbuat dari bahan keemasan yang nenek tawarkan seharga 30.000 won. 이건 당연히 순금이겠네요. Nenek menceritakan keajaiban sendok tersebut yang mana bisa membuat seseorang kaya raya. Menganggap semua itu lelucon, nenek tua mengatakan Sung Chun bisa mengubah hidup jika ia bersedia menukar kedua orang tuanya. Ia harus pergi ke rumah anak seusianya dan makan 3 kali menggunakan sendok tersebut. Maka seketika hidup Sung Chun akan tertukar dengan si pemilik rumah, dan orang tuanya juga akan menjadi orang tua Sung Chun. 가서 그 수저를 받. Walau tak percaya dengan semua cerita nenek itu, Sung Chun tetap membeli sendok emas. 못 믿나 보네. 그게 그냥 금수저가 아니야. Singkat cerita, Sung Chun tiba di rumah Taeyong. Ia kagum dengan kemegahan rumahnya yang sangat luas hingga banyaknya pelayan di berbagai sudut. Bahkan Sung Chun harus membukukan badan berkali-kali kepada pelayan setiap kali berpapasan. Yong Sin menyambut Sung Chun walau saat itu ia ragu Taeyong memiliki teman dari kalangan bawah. 심부름 시킨 게 있거든요. 처음 보는 친구인데. Janggun meminta Sung Chun pulang setelah ia mendapatkan upah dari hasil mengerjakan tugas. Namun Taeyong yang ramah mengajaknya bergabung dalam jamuan makan siang. 이승천, 기왕 왔으니까 밥 먹고 가. Teman-teman Sung Chun meremehkan Lee Chol yang saat ini bermimpi menjadi komikus terkenal dengan mengerjakan webtoon. Mereka bahkan menyebut ayah Sung Chun adalah pria yang tak bertanggung jawab. 웹툰? 나 웹툰 좋아해. Namun Taeyong justru mengatakan jika ia sangat menyukai webtoon. Kesempatan makan siang itu Sung Chun gunakan dengan menggunakan sendok emas. Secara lahap Sung Chun menikmati hidangan yang begitu lezat baginya. 자, 먹자. Saat makanannya hampir habis, terlihat cahaya yang dikeluarkan dari sendok tersebut. Anehnya di tempat berbeda, si nenek bisa melihat apa yang sedang terjadi pada Sung Chun lewat bola kristalnya. 야, 이 녀석 좀 봐라. Apakah sendok tersebut benar-benar ajaib masih menjadi pertanyaan besar dalam benak Sung Chun. Tapi yang jelas saat itu, ia belum mengalami perubahan apapun. 3만 원이나 주고 샀다니. Hingga di waktu petang ia pulang ke rumah mendapati semua lampu padam dengan suasana sepi senyap. Betapa terkejutnya Sung Chun melihat ayah, ibu, dan saudara tirinya terbujur kaku terbaring dalam satu ruangan. Beruntungnya semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk Sung Chun. Sembari menatap foto kebersamaannya dengan sang ibu, Sung Chun memikirkan tentang ucapan nenek penjual sendok. Ia lalu menggambar denah menuju tempat nenek berjualan berharap menemukan petunjuk baru. Karena ia telah melakukan semua instruksi yang nenek katakan, yang dipercaya bisa menukar kehidupan seseorang selama 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun lamanya. 못 믿나 보네. 그게 그냥 금수저가 아니야.
Keesokan harinya di sekolah, Sung Chun mulai mencari informasi tentang grup Dosin yang menggeluti banyak bisnis antara lain konstruksi, bio, dan elektronik. Untuk pertama kalinya, Sung Chun melihat foto ayah Taeyong yang bernama Huang Hyendo di internet. Tak jauh dari tempatnya duduk, terlihat Taeyong yang sangat frustasi mempelajari cara pengembangan perusahaan dan investasi. Sung Chun menghampirinya dan membantu Taeyong menuliskan laporan kepada ayahnya. 이승철, 다 좀 안다? Teman-teman Taeyong termasuk Yeojin terheran karena Taeyong kini dekat dengan Sung Chun yang berbeda kasta dengannya. Namun siapa sangka kemampuan Sung Chun dalam menganalisa membuat Taeyong kagum hingga ia berhasil menyelesaikan laporan itu. Ia memberikannya kepada ayahnya dan membuat Tuan Huang sangat terkesan. Tuan Huang mengira bahwa Taeyong sebenarnya memiliki kemampuan jika ia bersungguh-sungguh. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membuat ayahnya bangga, Taeyong mentraktir Sung Chun di restoran yang belum pernah ia datangi. Taeyong bahkan mentransfer sejumlah uang lebih dari sekali kepada Sung Chun. 왜 나한테 하는 건데? Di sisi lain, kedekatan Taeyong dan Sung Chun membuat Yeojin khawatir jika ia hanya memanfaatkan kebaikan hati Taeyong untuk mendapatkan uang dan popularitas. Namun Taeyong justru menganggap Sung Chun tulus dan tahu betul batasannya dalam bergaul. Yeojin lalu membicarakan Na Ju-hye yang baru saja dikeluarkan dari sekolah Inggris setelah terlibat masalah besar. 편의점 알바 오래 하고 Na 싶지. Ju-hye yang keduanya ceritakan ternyata adalah seorang gadis yang bekerja di minimarket bersama Sung Chun. Tapi belum dijelaskan apa hubungan Ju-hye dengan kelompok geng kaya raya. Ju-hye baru tahu jika Sung Chun ternyata bersekolah di SMA favorit untuk murid yang bernilai baik. Dari sini diketahui bahwa Sung Chun masuk sekolah itu karena jalur berprestasi. Ju-hye terpaksa berbohong saat Sung Chun menanyakan tentang sekolahnya. Namun Ju-hye akhirnya mengaku ia baru saja dikeluarkan dari sekolah karena memberi pelajaran bagi para perundung. Pemilik minimarket memberitahu Sung Chun jika ada temannya yang ingin bertemu. Ternyata Taeyong mendatangi tempat Sung Chun bekerja untuk memberinya sejumlah uang. Sung Chun menganggap Taeyong terlalu berlebihan. Namun Taeyong memohon agar Sung Chun tak menolak niat baiknya sebagai seorang teman. Sung Chun tak menyangka jika Taeyong kini sudah mau berteman baik dengannya. Dari minimarket, Ju-hye terkejut melihat Taeyong dan Sung Chun ternyata saling mengenal dan terlihat sangat dekat. Kehidupan Sung Chun yang bebas menjalani kegiatan sesuai keinginannya membuat Taeyong iri. Apalagi saat asistennya menjelaskan jadwal belajar Taeyong dan kunjungan bisnis di hari itu yang sangat padat. Taeyong teringat sosok ibu kandungnya yang sangat ia rindukan. Namun belum diketahui apakah ibunya sudah meninggal atau berpisah karena perceraian. Bekerja seharian di minimarket benar-benar membuat Ju-hye kelelahan. Sung Chun mengajaknya makan malam dan saat itu keduanya mulai akrab. Ju-hye menyadari Sung Chun sebenarnya pria yang keren dan penyayang, walaupun terkadang ia jarang tersenyum. 부자 되면 할 수 있는 게 얼마나 많은데. Ju-hye menanyakan bagaimana pertemanan Sung Chun dengan Taeyong yang selama ini terjalin. Ia juga mengagumi sosok Sung Chun yang berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Saat menceritakan cerita masing-masing, Sung Chun bermimpi untuk menjadi orang kaya raya agar bisa membahagiakan ibunya dengan membelikan apartemen. 사주. Keesokan harinya, sekolah mengumumkan daftar peserta terbaik yang bisa masuk universitas tanpa jalur tes. Namun sayangnya, Jang-gun menjadi satu-satunya siswa dalam gengnya yang tak bisa lolos dalam kelompok tersebut. Ia pun meluapkan amarahnya kepada Sung Chun karena selama ini sudah memberikan sejumlah uang agar ia memberikan jawaban saat mengerjakan semua tugasnya. 감히 나를 불안해. Tak terima ini menjadi kesalahannya, Jang-gun memaksa Sung Chun menyerahkan kuota kelas untuknya. 맞아. 너 빠지면 내가 31등이나 바로 들어가. Tentu saja Sung Chun keberatan karena ia tak ingin kehilangan kesempatan untuk kuliah. Terlebih dengan kekuasaan yang dimilikinya, Jang-gun bisa masuk ke universitas manapun yang diinginkan. 그만 절대 포기 못해. Dengan perasaan kesal, ia kembali ke kelas dan membuang semua buku di dalam tasnya. Menjelang malam, Sung Chun menemui Taeyong menyerahkan laporan investasi yang sudah ia kerjakan. Ia yang masih penasaran dengan keajaiban sendok emas meminta semangkuk mie instan dengan alasan sangat kelaparan. Belum sempat ia menyantap makanan itu, Tuan Huang keburu datang dan menunjukkan ketidaksukaannya jika Taeyong berteman dengan orang miskin. Taeyong seketika meminta Sung Chun pulang karena tak ingin membuat ayahnya marah. 승준아, 가자. 어? Saat pelayan membersihkan makanan di meja, Sung Chun menyelinap masuk tanpa sepengetahuan Taeyong.
Kejadian memalukan saat Tuan Huang dan istrinya memergoki Sung Chun yang kembali masuk ke rumahnya hanya untuk menyantap mie instan. Terlihat Ibu Taeyong menganggap alat makan Sung Chun yang tertinggal sebagai benda yang menjijikan. Dalam perjalanan pulang, Sung Chun tersadar betapa bodohnya tindakan yang baru saja ia lakukan. 아니요, 두 번째예요. Ia yang kecewa pada sendok ajaib lalu membuangnya ke tempat sampah. Di malam itu juga, Janggun memberitahu Tuan Huang jika selama ini Sung Chun yang membantu Taeyong menyelesaikan laporan perusahaan. Hal itu pun membuat Tuan Huang marah dan memanggil Taeyong ke ruangan kerjanya. Ia berencana mengirim Taeyong ke luar negeri sebagai hukuman karena telah berbohong. 말이 좋을까? Taeyong teringat saat ia masih kecil, harus menjalani peristiwa mengerikan di Amerika yang membuatnya trauma untuk kembali ke sana lagi. Ia lalu memohon kepada ayahnya agar membatalkan hukuman dan bersedia melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Tuan Huang sepakat, namun Taeyong harus menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Sung Chun dan membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Karena di bawah tekanan ayahnya, Taeyong ditemani ibunya mendatangi sekolah untuk melaporkan perbuatan Sung Chun yang selama ini melakukan pemerasan dengan bukti palsu. 승찬아, 아니야, 엄마. Sung Chun terancam dikeluarkan dari sekolah, padahal ia sudah mengatakan dengan jujur bahwa Taeyong yang memberi uang kepadanya secara sukarela karena merasa terbantu. Tak sepatah kata pun terucap dari Taeyong untuk membela Sung Chun. Ia bahkan mengatakan hal yang memojokkan Sung Chun, seolah benar dia adalah korban pemerasan. 말도 안 돼요. 가급적 내가 언제? 야, 너 왜 거짓말해? 나한테 갑자기 왜 이런? Kedua orang tua Sung Chun yang hadir hanya bisa berlutut di kaki Taeyong agar mengabaikan kesalahan Sung Chun sekali ini saja. Sung Chun yang sadar ia dijebak pun tak bisa berbuat banyak karena sekuat apapun ia membela diri, tak bisa mengubah keadaan. 제발 부탁드립니다. 우리 승 한 번만 살려주십시오. Pihak yang paling diuntungkan tentu saja Janggun, karena begitu Sung Chun dikeluarkan, posisinya di kelas elang akan digantikan olehnya. 시간 문제다. 그러게, 우리 회장님께서 이렇게 빨리 움직이. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, Najue kini resmi masuk ke sekolah Seoljil. Ia ternyata putri dari seorang pengusaha stasiun TV terkenal. Satu kelas dengan Yeojin, keduanya tampak akrab karena sebelum ke Inggris, Yeojin sudah mengenal Juhye saat masih SMP. Juhye yang ingin mencari di mana kelas Sung Chun harus menyaksikan teman-temannya merekam peristiwa saat Lee Chol berlutut memohon kepada Taeyong. Juhye merasa adanya kejanggalan di balik kasus ini, karena ia percaya Sung Chun adalah pria yang baik. Di bawah derasnya hujan, Sung Chun meminta Taeyong menemuinya di dekat danau. Ia menanyakan alasan apakah yang membuat Taeyong memberikan kesaksian yang berbeda, padahal sebelumnya Taeyong sendiri menganggap Sung Chun sebagai seorang teman. 니네 아빠 찾아간다니까 겁나. 네가 그랬잖아. 우리 진짜 친구라고. 야. Karena tersulut emosi, Taeyong akhirnya mengakui jika ia terpaksa harus berbohong karena suatu hal. Tak diduga Sung Chun merekam pembicaraan itu dan berniat membawanya sebagai bukti pada persidangan komite sekolah. Ia bahkan mengancam akan membocorkan rekaman kepada publik agar semua orang tahu betapa liciknya keluarga Tuan Huang yang memfitnahnya agar Janggun mendapatkan posisinya di sekolah. 그랬다. 네가 거짓말한 거. 이거 학폭이 때 틀 거야. Terjadi perkelahian singkat saat Taeyong merebut handphone milik Sung Chun, hingga akhirnya Sung Chun terpeleset dan jatuh ke dalam danau. Mengetahui Sung Chun dalam bahaya dan ia gagal menyelamatkannya, Taeyong mencari jejak Sung Chun ke dalam air. Ia pun segera menelpon bantuan polisi. Namun setelah telepon terhubung, Taeyong baru ingat jika hal itu justru akan membuat bumerang untuk dirinya sendiri. Taeyong memilih meninggalkan Sung Chun yang semakin lama semakin tenggelam ke dasar air. Sung Chun pun pasrah jika ia harus mati saat ini juga, ketimbang terus kesusahan sebagai orang miskin seumur hidup. 반드시. Saat kesadarannya hampir hilang, Sung Chun teringat sendok emas jika sebenarnya ia masih memiliki satu kesempatan lagi dan tak boleh menyerah pada takdirnya. Setelah selamat dari ambang kematian, Sung Chun mencari sendok yang sebelumnya ia buang ke tempat sampah. Ia pun lega karena sendoknya bisa ditemukan. Di malam itu juga dengan pakaian basah kuyup, ia mendatangi kediaman Tuan Huang untuk meminta makanan sebagai permohonan terakhirnya. Ia berjanji tak akan muncul lagi di hadapan Taeyong.
Nantikan video selanjutnya ya guys. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. 성태형 주희 좋아하나? 대박이다. 주변의 모든 게 변할 거야. 황태용